Setelah menyemprotkan parfum, ukuran tubuh wanita ini dalam sekejap berubah. Dia keheranan lalu bercermin. Beberapa detik lalu dia masih seorang wanita gemuk. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah menjadi seperti 20 tahun yang lalu? Dia juga menjadi kurus menyebabkan pakaian dalamnya menjadi longgar. Minche awalnya adalah model cantik. Tapi sejak melahirkan berat badannya bertambah pesat. Orang-orang sekitarnya memandangnya dengan jijik. Suaminya memanggilnya jelek dan gendut. Suaminya bahkan berselingkuh tepat di depannya. Padahal Minche telah memutuskan untuk hidup dan mati bersama suaminya. Dia membuat jebakan di rumah. Kemudian stempel surat permohonan cerai. Ketika suaminya pulang inilah adegan yang akan terjadi. Tapi ternyata ini hanya imajinasi Minche. Sebenarnya dia hanya mencoba memasukkan kepalanya ke dalam kawat. Tapi di luar pintu tiba-tiba seseorang menekan bel. Minche terkejut dan melayang di udara cukup lama. Tapi ukuran tubuhnya membuat tali yang digantung itu terlepas. Dan akhirnya dia terjatuh. Pria tua yang berdiri di luar masih terus-menerus menekan bel. Minche bilang aku tidak membutuhkannya. Lelaki tua itu tampaknya memikirkan sesuatu. Setelah kembali ke ruangan, Minche ingin melanjutkan bunuh diri. Tapi saat ini orang tua itu muncul di luar jendela lagi. Minche sangat terkejut menerima pesanan. Minche tidak takut dengan orang tua ini. Hanya saja dia tidak memesan apapun. Meskipun memesannya dia bahkan tidak peduli. Karena sekarang bunuh diri lebih penting. Kemudian dia meminum beberapa pil tidur. Tapi saat ini dia mulai penasaran dengan paket itu. Saat membukanya ternyata itu parfum. Minche menyemprotkannya beberapa kali lalu menggosok tangannya. Keajaiban benar-benar terjadi. Tiba-tiba ada badai guntur dan kilat berdatangan. Minche merasakan sakit kepala yang luar biasa. Lalu pingsan ke tanah. Setelah sadar Minche mencoba membenturkan kepalanya ke dinding tapi merasa itu sakit. Jelas ini bukan mimpi. Minche menjadi sangat kurus. Dan tentu dia menikmati perasaan ini. Dia mulai melihat tubuhnya. Karena sebelumnya gendut dan sekarang sangat ramping. Saat ini dia menerima SMS dari suaminya. Suaminya bertanya, apakah kamu sudah mengajukan cerai? Aku akan pulang sebentar lagi. Minche bergegas mengambil obat tidur. Membersihkan lagi jebakan yang sudah dia siapkan. Dan sekarang Minche ingin mencari alasannya kenapa dia tiba-tiba menjadi cantik. Dia mengemas pakaian untuk pergi selama beberapa hari. Saat melewati toko pakaian, dia melihat gaun yang indah. Dengan tubuh yang dulu harus dia tak bisa memakainya. Tapi dengan bentuk tubuhnya saat ini dia memutuskan untuk membelinya. Tapi dia tidak punya uang untuk membayar. Jadi dia menyerahkan kartu identitasnya. Pelayan toko terkejut melihat foto di KTP-nya gemuk. Jelas ini bukan orang yang sama. Minche bilang itu ibuku. Dan sekarang manajer perusahaan menghampirinya. Dia ingin mengajaknya bergabung ke perusahaan. Mimpiku adalah menjadi model. Kesempatan ini membuatnya sangat bahagia. Dan desainer kami berbakat. Tapi dia punya sekitar 52 fobia yang berbeda. Misalnya ketika dia melihat wajah seseorang dengan tahi lalat. Semuanya akan menjadi seperti bergerak. Membuatnya pusing dan pingsan di tempat. Tidak hanya itu. Dia juga masih memiliki banyak fobia lainnya. Meskipun seperti itu tapi dia adalah desainer terkenal. Dia menciptakan gaun-gaun yang elegan. Dan sekarang gaun baru telah diciptakan. Hal ini menerima dukungan antusias semua orang. Pada saat itu Minche ceroboh menaruh rak pakaian. Desainer itu menghampirinya. Dan seperti langsung jatuh cinta kepada Minche. Mata yang tajam itu. Bibir yang tangguh itu. Hidung yang mancung itu. Dia sangat terpesona sampai gugup dan pergi keluar. Kemudian saat tampil seorang model terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Membuat perusahaan harus mencari penggantinya dalam waktu singkat. Pada saat ini desainer langsung memikirkan Minche. Dia sendiri yang merias wajahnya. Karena Minche pernah menjadi model ketika dia masih muda. Jadi dia sangat terampil berjalan sebagai model. Desainer juga takjub melihatnya. Tapi di bagian terakhir Minche pingsan di panggung. Apa yang terjadi? Ini disebabkan karena dia minum terlalu banyak obat tidur. Menyebabkan tubuhnya pingsan di atas panggung. Desainer pun kesal melihatnya. Ketika Minche hendak pulang, dia ingin berbicara dengan anaknya. Tapi tiba-tiba suaminya membawa selingkuhannya pulang.
Meskipun anaknya protes, suaminya tetap membawa selingkuhannya. Mince tidak tahu harus pergi kemana. Jadi dia tidur di kursi taman sambil mengutuk suaminya. Besoknya petugas kebersihan memungut sampah di taman. Dia melihat Mince lalu menghampirinya. Mendengar dengkuran seperti babi, dia bergidik. Lalu dia bergegas membangunkan Mince. Tapi dengan tubuh gendut ini Mince kesusahan bangun. Setelah duduk dia melihat tubuhnya menjadi gendut lagi. Mince sangat bingung. Dia pikir itu semua mimpi. Tapi apakah menjadi model kemarin juga mimpi? Dia mengambil telepon untuk mencari tahu. Tapi ternyata semuanya benar-benar terjadi. Jika ini bukan mimpi, maka apa penyebabnya? Apa karena botol parfum? Mince berlari ke toilet umum dan mengeluarkan botol parfum. Lalu mengoleskan parfum di tangannya. Setelah dia memejamkan mata, lampu berkedip. Awan mendung diikuti oleh guntur dan kilat. Saat listrik menyala pelan-pelan, dia kembali ke sosok cantik kemarin. Dia melihat tubuhnya di cermin. Lalu melihat lagi botol parfumnya. Jadi semua ini karena penggunaan parfum ini. Mince berniat menjalani kehidupan yang berbeda. Dia ingin mewujudkan impiannya. Dia segera menemui desainer untuk meminta tiket masuk model. Tapi dia menolak, karena kemarin Mince pingsan di panggung. Tapi Mince juga menolak untuk menyerah. Dia menyiarkan langsung adegan bunuh diri. Untuk diterima jadi model di perusahaan. Desainer akhirnya terpaksa menyetujuinya. Desainer menyuruhnya untuk membersihkan rumahnya terlebih dahulu. Tentu saja Mince tidak keberatan dengan ini. Dia dengan cepat membersihkan seluruh ruangan. Tak lama kemudian setelah membersihkan rumah, karena terlalu lelah dia tidur di kursi. Pada titik inilah tubuhnya mulai berubah. Saat tubuhnya menjadi gemuk, pakaiannya juga meregang, sampai tubuh menjadi sangat gemuk. Tas parfum terlepas terbang. Saat ini Yo kembali ke rumah. Yo sangat terkejut melihat seluruh ruangan tampak bersih dan rapi. Tapi dia tidak melihat Mince. Dia berteriak keras pun tidak ada yang menyaut. Dia tidak tahu Mince sekarang menjadi gemuk. Kemudian Yo membuka pintu ruangan atas. Tiba-tiba Mince terbangun dan menyadari bahwa dia menjadi gemuk kembali. Saat Yo mendekat, dia mulai panik. Tepat pada saat genting, ponsel Yo berdering. Melihatnya pergi, Mince menghela nafas lega. Tapi sekarang botol parfumnya hilang. Dia mulai mencari kemana-mana. Tepat ketika Mince menemukannya, dia menjatuhkan patung. Ini menarik perhatian Yo. Dia perlahan bergerak maju. Tapi sekarang lampu listrik berkedip-kedip. Di luar juga ada kilat dan guntur. Setelah itu lampu kembali menyala. Dia mengira rumahnya telah diserang oleh monster. Tapi ketika Yo membuka tirai, dia menemukan Mince tergeletak di tanah. Dia menggunakan kail menyentuhnya dan mengira Mince sudah mati. Akhirnya Mince terbangun, dan Yo bernafas lega. Setelah itu Mince mengganti pakaian dan pergi keluar. Yo bertanya mengapa bajunya yang tadi robek. Manusia tidak bisa melakukan itu. Apakah kau manusia serigala? Mince menjelaskan bahwa bajunya tidak sengaja robek saat bebersih. Lalu mereka berdua pergi ke restoran. Karena fobia banyak hal, jadi hanya restoran ini yang bisa melayani Yo. Jadi Yo selalu datang ke sini untuk makan. Mendengar itu Mince bilang dia bisa membantunya memasak makanan barat, makanan Cina, makanan Jepang dan makanan Korea. Bahkan memotong rambut pun juga bisa. Yo sedikit terkejut mendengar pertanyaannya. Lalu di malam hari Yo membawa sederet 52 daftar benda yang membuatnya takut. Lalu menyuruh Mince untuk menghafal daftar benda itu. Setelah itu Mince berbaring di tempat tidur melihat botol parfum ajaib ini. Mince tidak tahu siapa yang mengirimnya. Dia tiba-tiba teringat 2 hari sebelumnya. Dia menjadi gemuk setelah bangun tidur. Mince buru-buru mengunci agar tenang ketika tidur. Cerita pun berakhir.